apa kabar? Senang sekali loh bertemu kembali nih di Paten Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Seperti biasa kita kalau sebelum produksi pasti swab antigen dulu dan semua hasilnya negatif. Jadi ngingetin juga untuk Pateners jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan ya. Nah sekarang saya izin ya buka masker ya supaya lebih lancar nih untuk membawakan acaranya. Jadi untuk Pateners yang mau membuka usaha tapi mungkin masih bingung nih produknya kira-kira harus apa yang dipilih. Nah ini harus banget nonton program Paten karena kita akan memberikan tayangan UMKM yang kreatif dan juga keren pastinya supaya bisa menjadi inspirasi untuk Pateners sekalian yang mau membuka usaha. Nah hari ini spesial dari Jakarta. Nah, UMKM yang pertama ini nih, Temali Sandals. Modelnya tuh unik banget dengan desainnya tuh artsy. Jadi ini menambah kesan unik banget. Nih kita buka ya. Contohnya tuh seperti ini. Ini tuh cantik banget kan? Dan lebih unik lagi adalah kamu bisa samaan dengan anak perempuan kamu. Yuk kita lihat. Untuk sendalnya sendiri itu berkonsep bohemian, etnik bohemian gitu. Dimulai dari kecintaan saya terhadap fashion. Pada tahun 2005 saya masuk Institut Kesenian Jakarta, ambil desain mode. Dari situ saya kembangkan ide-ide saya. Nah konsep bohemian yang saya ambil ini, kesukaan saya tuh nggak terlalu suka dengan barang-barang yang terlalu sederhana gitu. Warna-warna yang cuma satu warna gitu. Dari hobi belanja online, cari-cari model-model kayak begini tuh susah banget dicari. Jadi akhirnya saya kepikiran daripada saya beli, ya kan saya juga punya keahlian untuk itu, kenapa nggak saya desain, saya produksi, dan saya jual gitu. Jadilah terciptalah si Temali Sandal ini. Terus di sini juga saya jual, nggak cuma untuk dewasanya aja, di sini saya jual juga untuk anaknya. Ini beberapa produk dari Temali Sandals yang saya punya. Salah satunya ini dia nih, best seller kita dari 2015. Nama sandalnya Hippie. Ya, lucu banget kan, dia ada pom-pom-pomnya gitu. Terus produk kita yang paling terbaru ini dia. Namanya Lagertas Sandal, artinya adalah pejuang. Ini lahir pada saat corona nih. Gitu. Nah, selain sandal juga, saya juga produksi tas-tas handmade. Ini yang saya bilang dibuat sama ibu-ibu sekitaran rumah saya. Ini dibuat handmade nih, gitu. Selain tas juga, saya juga punya beberapa produk fashion seperti kaftan, koko. Jangan lupa follow Instagram kami, Temali Sandals, Kepompong Kupu-Kupu, dan baksi.id. UMKM yang kedua adalah Crown Skin. Jadi gini, Crown Skin ini merupakan sabun organik dengan bahan dasar alami. Dari mana? Dari tumbuhan. Selain itu, Crown Skin juga menyediakan free konsultasi. Jadi kalau misalnya kamu mau membuat sabun yang sesuai dengan keadaan kulit kamu, itu bisa banget. Keren ya Pateners ya. Ini contohnya nih. Jadi ada yang cair, ada juga yang sabun batang. Ini contohnya ya, sabun batangnya aku buka ya. Aduh wanginya aja udah kebayang. Aduh lucu banget. Crown Skin, sebenarnya namanya Crown Natural Soap. Crown itu artinya kita ngambil dari bahasa asing, negara barat lah, itu artinya kulit. Kulit, maksudnya kenapa dinamain kulit supaya bisa ngasih tahu orang ini tuh produk untuk perawatan kulit gitu.
gitu. Kenapa namanya Crown Skin? Itu untuk username di Instagram aja sih, biar ngasih tahu calon pembeli, calon customer kalau ini tuh produk untuk perawatan kulit. Kalau penjualannya, nah kalau kebetulan kalau Crown ini kan produk rumahan ya Kak. Jadi untuk memunculkan kepercayaan customer, aku mulai dari teman-teman dulu nih. Teman-teman, kalau ke teman kan lebih mudah dapat kepercayaan kan. Kalau wah ternyata Desna yang jual nih, kalau Desna yang jual berarti mungkin orang bisa lebih percaya karena kan teman sendiri. Nah setelah dapat feedback dari teman, terus sudah ngumpulin testimoni, aku mulai pindah ini, bikin akun sendiri sama masuk ke e-commerce. Produknya kalau Crown itu ada dua jenis, ada yang bar sama yang liquid. Masing-masing terdiri dari 5 varian. Untuk teman-teman yang baru mulai bisnis, kan biasanya orang-orang itu bilangnya jangan lupa bermimpi ya. Taruhlah mimpimu setinggi langit. Tapi kalau untuk aku, setelah kamu bermimpi jangan lupa dimulai. Jangan sampai mimpi kamu tetap jadi mimpi aja. UMKM yang ketiga adalah TREC. TREC ini adalah singkatan dari Tracking and Recording yang berfungsi untuk membantu tracking atau supervisi tim lapangan dan juga recording, merekam data-data yang dihasilkan. Ini karena mereka tuh bergerak di ranah SaaS atau Software as a Service, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, validitas data, dan juga mempercepat proses pelaporan. Perlu banget kan Pateners kan? Yuk kita lihat sama-sama. Awal mula saya bikin aplikasi itu idenya sih sesimpel karena dulu partner saya yang memang kerja di retail, itu saya selalu ngeliat dia kerjanya tumpuk kertas, harus dia filing. Saya pikir waktu itu adalah kalau seorang tukang ojek aja bisa pakai aplikasi gitu, kenapa nggak salesman juga bisa pakai aplikasi sih gitu. Nah itu sih awal mula kita berdua terinspirasi untuk bikin aplikasi dari TREC. Manfaat dari TREC ada dua sisi ya. Yang pertama buat ke si sales itu lebih memudahkan mereka dalam bekerja dan lebih membuat mereka menjadi lebih akuntabel. Karena dulu pada saat mereka masih mengerjakan manual, itu semua yang dia kerjakan itu sulit buat manajemen memvalidasi pekerjaan mereka. User, SPG, atau salesman, atau merchandiser, setelah mereka menginput dari modul-modul yang ada di aplikasi, pihak manajemen bisa langsung melihat data-datanya real di dashboard mereka. Ini kebetulan salah satu dari dashboard yang dia lebih advance. Di sini contohnya saya lagi buka data out of stock. Saya bisa langsung tahu nih toko-toko mana aja yang barang saya kosong. Gitu. Kosongnya kenapa? Oh udah ada alasannya. Dan seterusnya siapa yang mengorder dan seterusnya bisa di-track dari aplikasi. Saran saya buat anak-anak muda di sana gitu, yang paling pertama kali adalah harus berani mencoba. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar dan berinovasi. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali, bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten, pemuda kreatif dan keren. Nah, untuk produk yang berikutnya nih, UMKM berikutnya ini sih keren banget sih. Jadi kalau kita tahu spirulina, kalau biasanya digunakan sebagai masker wajah ya. Tapi sekarang bentuknya adalah mie. Gimana coba tuh? Kayak gini. Jadi mie mentahnya nih, makanya aku udah siap-siap pakai sumpit ya.
Jadi mie mentahnya tuh kayak gini. Tuh. Gini ya. Kalau yang matangnya juga ada. Aduh, ini bikin lapar deh. Ini selalu deh kayak gini-gini. Maduh, gawat deh ini. Nih, ini dia. Jadi ada pangsitnya, ada bakso gorengnya yang juga dari spirulina juga. Tapi kalau misalnya kamu mau masak sendiri di rumah, mereka juga menyediakan loh dalam bentuk packaging yang seperti ini. Lengkap, bumbunya juga udah ada, jadi tinggal dimasak di rumah. Gak cuma itu aja, untuk dessertnya ada cincau yang juga dibuat dari spirulina juga. Awalnya sih mulai ketika kita mengembangkan budidaya spirulina. Itu kira-kira tahun 2012-14 lah. Dari sana kita terpikir untuk menyebarkan manfaat baik spirulina ini ya. Jadi kita mulai dari bikin jus. Pada akhirnya sekarang kita bikin mie karena kita pikir mie itu dikonsumsi oleh semua orang. Jadi kita ingin memberikan alternatif bahwa makan mie itu bukan sesuatu yang juga membuat kita khawatir. Karena di dalam mie yang kita bikin, mie spirulina itu, satu mangkoknya itu udah bisa kasih gizi setara 1 kilo sayur dan buah. Hari ini kita lagi proses untuk bikin mie spirulina. Bahan bakunya tepung terigu dan sagu, lalu ada telur, air, dan spirulina yang sudah kita cairkan. Nanti ini dimasukkan ke dalam mesin pengelola yang menggiling kira-kira 10 menit. Dicampur semua bahan ini jadi satu. Nanti langsung mie-nya keluar nih. Sudah siap santap. Kita memang yakinkan produk kita itu unik, berbeda. Tapi unik saja nggak cukup. Harus memberikan manfaat, nilai tambah. Dan memang itu dibutuhkan gitu loh. Nah kalau semua itu ada satu lagi. Kita mesti disiplin memang. Konsisten gitu. Kadang-kadang butuh waktu. Jadi nggak boleh menyerah duluan. Tapi yakin kalau kita lakukan semua langkah-langkah itu, rasa-rasanya kesuksesan itu tinggal tunggu waktu. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, bisa cek ke Instagram kita, mie ayam spirulina. UMKM berikutnya yang mau aku bahas adalah GB Kitchen Jakarta. Jadi mereka ini nih punya usaha yang bergerak di bidang F&B, tapi khasnya adalah mereka tuh bisa menghias atau mempunyai garnish yang ada di produknya itu bunga tapi dibentuk dari bermacam-macam buah-buahan. Seperti ini nih. Ini mereka bikin puding khusus untuk paten. Kayaknya bentuknya tuh udah menggugah selera banget nggak sih? Karena selain puding sebetulnya mereka tuh ada fruit tart juga, lalu ada brownies juga yang pastinya desainnya unik dan menggugah selera. Jadi awal mula GB Kitchen itu dahulunya di Malang, kemudian sempat vakum beberapa bulan karena perpindahan dari Malang ke Jakarta. Kemudian kami lanjutkan di sini sejak tahun lalu ya. Kalau kami dulu waktu di Malang fokusnya ke makanan ringan. Itu saya juga lebih suka ke desain. Jadi seperti mendesain buah, mendesain fruit tart, itu tuh merupakan suatu terapi juga bagi saya, sehingga saya dan suami memutuskan untuk lebih concern ke fruit tart dan puding. Jadi produk kami di GB Kitchen Jakarta itu lebih ke produk untuk special moment. Ya. Jadi seperti ada fruit tart, puding buah atau puding hias, ada brownies, ada quiche juga gitu. Cuman yang memang lebih sering dipesan dari GB Kitchen Jakarta ini adalah deko pudingnya. Yang membuat GB Kitchen berbeda dengan yang lain itu adalah desain kita. Salah satunya adalah ciri khas dari desainnya GB Kitchen Jakarta adalah ada bunga mawar yang terbuat dari strawberry. Nah, itu yang khas dari deko puding kami.
semoga Ibu Kitchen Jakarta bisa menjadikan inspirasi, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman sekalian untuk menemukan ciri khas untuk puding hias masing-masing. Lebih baik mencoba daripada tidak mencoba dan menyesal belakangan. Nah, Pateners, untuk UMKM berikutnya adalah Seserahan Jakarta. Ini salah satunya nih, dan ini salah duanya. Jadi kalau kita ngomongin soal jasa hias seserahan dan juga mahar, itu kayaknya lagi marak banget ya saat ini ya. Begitupun dengan Seserahan Jakarta yang turut mengembangkan ide kreatifnya dalam usaha ini. Jadi seperti ini, rapi, terus udah gitu nggak malu-maluin lah kalau misalnya kita bawa seserahan ini kepada calon mempelai. Dan untuk bukenya, aduh wangi. Bisnis ini punya keluarga bersama, yaitu dari kedua orang tua saya dan kelima anaknya. Sejarah bisnis ini sebenarnya waktu tahun lalu kakak saya menikah, jadi setelah acara pernikahan selesai, ini sayang banget box-box ini ada di rumah nggak terpakai. Jadi keluarga saya dan saya memantapkan untuk mempunyai bisnis bersama, yaitu muncullah Seserahan Jakarta. Model bisnisnya ini sebenarnya kita di bidang jasa ya, karena memang kita ini jasa hias, karena jasa hiasnya itu seperti ini ya, menghias peralatan-peralatan seserahan. Nah, kita juga ada mahar, kita juga menyewakan jasa mahar, kita juga ada hand bouquet, ini tuh buat wedding, buat lamaran juga bisa. Yang membedakan kita dari yang lain itu, kotaknya kita bikin sendiri. Ini ayah saya yang buat. Dari awal kotaknya itu buat sendiri. Ini kayunya itu dari kayu jati, ini kotaknya ini dari akrilik. Harapan kedepannya untuk bisnis Seserahan Jakarta ini bagi keluarga kami itu sebenarnya ingin lebih berkembang lagi, membuka lapangan pekerjaan, pengen punya wedding organizer. Kunci sukses berwirausaha dari keluarga kami itu harus punya tekad yang kuat, jangan pantang menyerah. Kekompakan yang terpenting karena kita sekeluarga, dan yang terpenting adalah berdoa dan beribadah. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tahun kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Kalau aku udah pakai masker, berarti aku akan ngobrol dengan seorang narasumber. Ini kalau ngomongin soal narasumber yang ini khusus buat Pateners yang sering lewat daerah Kemang, terus ngelihat bangunan yang warnanya putih dan pink, terus mungkin suka hunting tempat-tempat instagramable, pasti pernah ke Gypsy Kemang. Nah, narasumber ini adalah ownernya Gypsy Kemang, Novita Sari atau biasa dipanggil Mbak Ovi ya. Hai. Hai. Apa kabar Mbak Ovi? Alhamdulillah baik banget. Baik ya. Oke, jadi aku sebetulnya pengen tahu pertama kali nih, konsepnya si Gypsy Kemang ini sebetulnya kayak gimana sih? Jadi tuh sebenarnya saya sebelumnya udah punya coffee shop kayak 3 tahun yang lalu, terus bubar. Akhirnya nyari yang benar-benar passionnya aku. Ya. Aku suka olahraga, aku suka masak makanan sehat gitu kan. Ya udah akhirnya buka si Gypsy. Karena kerjanya tadi bolak-balik Jakarta sama Bali, terus sayang banget sama Bali gitu kan. Ingin banget bikin konsepnya yang kecil aja, terus yang lucu banget. Ya udah akhirnya bikin si Gypsy. Jadi si Gypsy lebih ke konsepnya Greek sama Bali banget. Pantesan. Jadi kalau ngelihat tempatnya itu juga emang ini Bali banget kali ya. Bali ada di Kemang gitu ya.
kalau misalnya kita lihat sosial medianya Gypsy Kemang, @gypsykemang ya by the way, itu juga kontennya tuh sangat menarik semuanya. Itu gimana tuh? Siapa yang ngerjain? Apakah sendiri juga? Terus udah gitu, apakah memang dikonsepkan seperti itu untuk konten-konten sosial medianya? Karena selalu menarik dan enak dilihat. Itu gimana? Emang dikonsepin dari awal. Kebetulan aku kerjanya di luar dari punya usaha ini, aku brand kreatif consultant. Wow, Kebetulan memang aku semua yang create. really? Langsung ownernya loh saudara-saudara. Karena suka kan, jadi kayak semua plating, semua cara ngambil dan jadi kita sebenarnya ada fotografer juga. Oke. Nah, fotografernya nanti aku yang konsepin semuanya. Jadi sebelum dia foto, kita kasih briefnya ini mesti kayak gini. Dan aku ada di tempat juga setiap kali mereka foto. Jadi aku ketika aku bikin kontennya itu ada 3 hal yang mesti concern banget. Ya. Yang pertama itu enak dipandang mata. Oke. Enak di perut sama di lidah, terus sehat di badan. Jadi makanya semuanya kan kalau visual ngelihat warna makanan dan lain sebagainya semuanya suka gitu kan, jadi tertarik, jadi itu sih. Appetizer Yes. gitu, appetizing gitu ya. Yes. Oke. Jadi memang pertama dari mata, terus turun ke perut, terus Sehat. sehat gitu ya. Tapi memang tempatnya itu Instagramable, menu-menunya juga. Aku tuh paling suka avocado on toast-nya. Itu kayaknya udah sehat, tapi enak banget gitu kan. Tapi ini mungkin bisa dibilang beruntung nih karena kamu juga aktif di Jakpreneur juga. Iya. Terus udah gitu seorang brand specialist juga. Kalau aku boleh tanya, apakah memang seorang owner dari sebuah tempat itu harus terjun sedalam itu atau sebetulnya batasannya seperti apa nih kalau untuk seorang owner menurut Ovi? Oke. Kalau aku kebetulan memang suka di kreativitas kan. Ya. Nah, aku terjun sampai di situ semua, tapi aku tidak terjun di bagian yang aku tidak bisa seperti finance. Kelemahannya emang di finance. Jadi kalau memang sebagai business owner kalian bisa sampai pegang yang kalian passion, peganglah sampai yang kalian passion banget. Oke, wow, seru juga ya. Kalau misalnya nih ada partners yang juga ingin berbisnis kuliner dan menjadi viral juga, tapi berjualan online juga, punya tipsnya sih Kak Ovi? Kalau mau bikin bisnis itu mesti passion dulu, kuat mental. Kuat mental. Ya, karena kan nggak gampang ya Kak, kuat mental sama harus berani inovasi dan konsisten sama komit banget. Oke. Ya, karena banyak teman-teman di luar sana juga yang mereka punya bisnis yang tadinya cuma ikut-ikutan, akhirnya ketika mereka ada di jalan yang susah ya kan kita roller coaster banget kan kalau bikin bisnis, akhirnya nyerah gitu kan. Tapi kalau memang itu passionnya kamu, itu pasti dijalanin, mau berdarah-darah kayak di lapangannya mau kayak gimana pasti punya apa ya, punya Daya cara, juang lah iya gitu ya. benar, punya cara untuk ini pokoknya aku mesti bisa nih gitu. Wih, luar biasa. Keren banget Kak Ovi, terima kasih banyak atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Pasti abis ini langsung ngerjain semuanya juga. Balik ke warung. Balik ke warung, ke Gypsy Kemang. Tapi yang belum pernah ke sana silahkan lihat @gypsykemang. Datang ke sana, seru banget. Pesen avocado on toast favorit saya. Yeay! Terima kasih ya Kak Ovi untuk waktunya ya. Partners jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ada produk-produk buatan Indonesia yang keren-keren banget. Stay tune ya! Halo teman-teman yang pengen punya usaha, yang mau ngebangun usaha, kebetulan aku dari nol. Jadi itu mesti pinter-pinter bikin strategi marketingnya sama bikin kontennya. Karena si Gypsy Kemang sendiri itu kita ada sosial medianya lengkap dari Facebook, Instagram, sama TikTok. Tahun kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit bagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit bagi tahun kembali. Kita semua boleh
Pateners, kita sudah sampai pada segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Saya akan melihat nih produk-produk yang keren banget. Yang pertama adalah jamuwell.id. Jadi mereka itu sebetulnya tuh menjual jamu tapi dimodifikasi dengan rasa buah. Bayangin nih ya, ini kalau yang saya lihat nih ya, ada jamu jahe tapi digabungkan dengan markisa. Tuh. Atau mungkin kunyit tapi digabungkan sama leci. Menarik banget kan? Kita lihat yuk. Untuk pateners yang tidak menyukai rasa jamu karena rasanya pahit, kali ini ada solusinya nih pateners, yaitu jamu rasa buah. UMKM jamuwell.id menyediakan jamu modern dengan rasa buah segar dalam kemasan botol. Fungsi penambahan buah ini adalah untuk meminimalisir rasa pahit dari jamu. Jamu ini sangat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan, menghangatkan badan, mengandung komponen antiinflamasi, dan juga membantu meringankan mual. Packagingnya pun sangat modern, yaitu dengan botol yang unik dilapisi dengan logo produk yang ciamik. Wah, inovasi baru nih pateners, keren banget. Nah, produk keren yang kedua adalah wellplant.co. Jadi kalau lihat dari Instagramnya, mereka tuh sebetulnya tuh memberitahukan ke kita bahwa untuk mengabadikan semua schedule kita itu penting banget. Selain produknya kreatif, untuk sampul-sampulnya, cover-covernya itu juga kreatif banget. Jadi silahkan langsung dilihat. Ingin menjalani hidup secara lebih produktif dan terorganisir, ini adalah waktu yang tepat untuk diri kamu. Mungkin kamu bisa list sehari-hari apa aja sih yang kamu lakukan di handphone. Tapi kalau kamu menulis dengan tangan, tentunya dapat menajamkan daya ingat serta meningkatkan kreativitas. Lagi-lagi peluang seperti ini dimanfaatkan oleh UMKM wellplant.co untuk membuat wellplant planner dan journal. Ini kreatif banget sih, ada persiapan kehamilan, pernikahan, jurnal pasangan, dan masih banyak lagi. Tentunya dengan desain yang sangat kreatif, membuat kita tambah semangat untuk mengisi jurnal tersebut. Ide ini kreatif banget ya. Produk keren yang ketiga ini dari Galeri Navariva. Ini sih kayaknya sih membuat semua orang jadi rajin menabung nih. Pengen tahu? Kita lihat yuk. Pateners, sejujurnya UMKM satu ini pinter banget sih cari peluang. Galeri Navariva memproduksi celengan. UMKM ini berinovasi dengan membuat celengan yang mengharuskan kamu memiliki target dalam menabung secara konsisten. Jadi dalam satu celengan tersedia target mulai dari 500.000 hingga 10 juta rupiah. Metode yang digunakan adalah menabung secara konsisten yang sudah ditentukan. Bisa dari 10.000 hingga 100.000 rupiah per hari. Ini ide simpel yang sangat brilian sih pateners, keren banget nih. Satu lagi nih UMKM yang mau aku expose, ini dari Semaya Clay. Jadi mereka tuh membuat pottery atau keramik gitu ya. Bentuknya macam-macam, ada mug, ada mangkok, ada piring juga, bagus-bagus banget. Ini ada yang satu set loh, jadi ada piringnya, terus ada mugnya juga, cangkirnya. Jadi ini kayaknya keren banget kalau kamu pakai untuk minum kopi. Tuh, jangan lupa dilihat ya, Semaya Clay. Untuk memulai usaha, kreativitas merupakan salah satu hal yang sangat penting pateners. Salah satunya seperti owner dari UMKM Semaya Clay yang mengembangkan potensi diri dengan membuat kerajinan tangan keramik dari tanah liat. Semua produknya merupakan hasil buatan tangan asli, top banget. Ayo pateners, mulai kenali potensi diri kamu, kemudian kembangkan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. Berikutnya kita cari yang seger-seger yuk. Ada nih North Pole Gelato. Rasanya juga macem-macem banget. Ini ada yang namanya pistachio. Ada di sini yang pakai jasmine green tea gelato. Wow, keren banget nih. Kita pesan satu yuk. Nah, untuk pateners yang ingin mencoba gelato dengan sensasi baru, bisa banget nih mencoba gelato dari North Pole Gelato. UMKM ini menyediakan es krim gelato yang ditempatkan dalam wadah tabung yang sangat safe, sehingga lebih praktis.
Es krimnya terbuat tanpa telur, gelatin, dan juga tanpa bahan pengawet. Selain itu untuk pateners yang mau banget makan es krim rendah lemak, cocok banget nih sama gelato satu ini. Varian rasanya pun sangat bervariasi. Menggiurkan banget ya pateners. Oke, untuk UMKM selanjutnya ini adalah Miwa Pattern. Jadi kalau kamu lihat si Miwa Pattern Official ini, mereka tuh sebetulnya menawarkan corak ya yang ditaruh di produk-produk fashion. Ada satu set baju, ada juga tas, terus udah gitu ada kaftan juga, ada body bag juga, ada dress juga, ada blus juga, ada kok banyak banget. Aduh, aku belanja dulu ya. Berbicara tentang fashion memang tidak akan ada habisnya. Seiring berkembangnya zaman, dunia fashion pun terus mengalami inovasi yang menarik banyak orang. Seperti UMKM di bidang fashion satu ini nih, Miwa Pattern. Setiap produknya memiliki desain yang sangat unik dan eye-catchy sehingga menghasilkan daya pikat tersendiri. Keunikan dari desain Miwa Pattern menjadi ciri khas dari UMKM ini. Nah, ciri khas juga menjadi salah satu tips nih untuk produk UMKM kamu supaya dapat diingat secara mudah oleh konsumen. Jadi coba tentukan dari sekarang kira-kira apa ya ciri khas dari produk yang kamu miliki itu. Oke, ini untuk yang berikutnya aku punya tangan rantau nih. Jadi mereka itu sebetulnya membuat tas tapi bentuknya tuh macam-macam dan pastinya sih semuanya tuh anyaman, handmade. Jadi masing-masing itu pasti mempunyai keunikannya tersendiri ya. Dan harganya itu terjangkau sekali. Jadi kalau misalnya kamu mau lihat ya, langsung dicek ya tangan rantau. Pateners, saat ini tas dan fashion adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, khususnya untuk kaum wanita. Hal ini merupakan peluang yang dimanfaatkan oleh UMKM tangan rantau untuk menghasilkan tas anyaman dengan desain yang unik dan artistik. Tas ini diproduksi secara handmade dengan ketelitian yang tinggi. Modelnya sangat bervariasi banget. Dan ini sih cocok banget buat di mix and match sama outfit kamu untuk tampil lebih elegan, Pateners. Produk berikutnya adalah kue semprong. Suka kan? Tapi udah pernah coba belum semprong isi? Di @lovesemprong_official ini ada semprong isi. Mau isi keju, isi coklat, isi green tea, itu semuanya ada loh. Kalau kamu ingin coba juga, ingat ya, @lovesemprong_official. Yuk kita lihat. Pateners, apakah kamu pecinta semprong? Wah, pas banget nih sama UMKM satu ini. Semprongnya sudah dimodifikasi dengan varian rasa yang kekinian tanpa meninggalkan cita rasa khasnya yang renyah dan gurih. Ini cemilan yang bikin nagih banget deh. Diferensiasi produk yang dilakukan UMKM ini sangat diperlukan banget nih Pateners. Supaya produk kamu bisa terlihat lebih menarik. Wajib dicoba nih tipsnya. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit tahun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Jatuh tapi harus bangkit tahun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Hai, kembali lagi di DJ News bersama saya Miss Cetal, cental, centil, digital. Aku akan memberikan informasi-informasi digital kepada semua pelaku UMKM. Kita lihat yuk. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit tahun kembali. Tahu nggak Jak Mikro? Nggak tahu. Gimana sih? Mikrobina tahu nggak? Mikropay tahu nggak? Mikro Apps tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Aduh, gimana sih ini? Ya udah, lihat aja deh. Program Jak Mikro merupakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi para pelaku UMKM di Jakarta dengan melakukan digitalisasi. Terdapat 3 komponen utama dari Jak Mikro, yaitu Mikrobina yang merupakan pembinaan dengan cara pendampingan dan turun langsung ke pasar. Kemudian sebagai platform pembayaran, Mikropay diharapkan mampu memudahkan transaksi keuangan pelaku UMKM.
Sedangkan micro apps adalah sebuah aplikasi yang memudahkan pedagang untuk melakukan pencatatan transaksi penjualan. Dengan aplikasi tersebut, pelaku UMKM bisa mencatat transaksi, mengecek riwayat transaksi penjualan, dan mengecek stok barang. Dengan demikian, manajemen usaha bisa lebih mudah untuk dilakukan. Ini pasti tahu yang namanya jenang. Tapi tahu nggak jenang Sinar 33 Kudus? Mereka tuh ya, aku kasih tahu nih. Mereka itu sudah merambah dunia global loh. Ih, gak percaya? Lihat aja. Meski hanya makanan tradisional, namun jenang Sinar 33 Kudus tak mau kalah. UMKM ini telah mengembangkan sayapnya hingga ke pasar global. Sebenarnya tidak mudah melakukan perubahan ini. Salah satu kesulitan terbesarnya adalah saat merubah konsep penjualan jenang yang selama ini sudah mendarah daging sebagai jenang tradisional, hingga kini dirinya merombak jenang menjadi lebih modern. Hasilnya, kini jenang 33 Kudus telah memiliki pasar di Cina, Taiwan, dan Chinatown, Amerika. Zaman sekarang UMKM masih nggak online? No. Harus go online. Nih, ada nih namanya My Sultan. Ini aplikasi yang semua UMKM harus pakai. My Sultan merupakan aplikasi untuk membantu pelaku UMKM go online secara lebih cepat dan mudah. Aplikasi ini dilengkapi infrastruktur digital yang dapat membuka peluang baru, memberikan ide kreativitas, dan juga memperkuat jaringan bisnis UMKM melalui kemitraan dengan masyarakat. Melalui My Sultan, UMKM bisa mendapat berbagai manfaat untuk mengembangkan bisnisnya, mengatur perputaran roda usaha, serta memperluas pemasaran produk atau jasa yang ditawarkan. Yang namanya UMKM itu pembukuannya tuh harus benar. Supaya tambah benar lagi, pakai tuh yang namanya Kredibook. Nih, lihat nih. Platform pembukuan keuangan digital Kredibook mengungkap keutamaan aplikasi pencatatan arus kas digital untuk UMKM. Salah satunya mempermudah dalam akses terhadap pengajuan kredit di bank. Kredibook ini turut berpartisipasi dalam digitalisasi UMKM di daerah karena sebanyak 45% pengguna aplikasi pencatatan keuangan digital Kredibook berada di wilayah operasional kabupaten. Keberhasilan Kredibook dalam mendukung perkembangan bisnis UMKM di daerah tidak terlepas dari upaya edukasi dan pendampingan di berbagai daerah di Indonesia. Tuh, di Genius sudah Miss Cetal berikan. Sekarang Miss Cetal mau jalan-jalan lagi. Kemana ya kira-kira ya? Aduh, ada ide gak sih? Ya udahlah ya, pokoknya minggu depan kita ketemu lagi. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, kalau kita sudah sampai di segmen ini berarti sekarang waktunya untuk Paten Surprise. Jadi kali ini di Paten Surprise akan mengarah ke industri rumahan yang sedang membutuhkan ide-ide untuk memasarkan produknya. Siapa kira-kira targetnya? Yuk kita langsung lihat liputannya. Halo Pateners, apa kabar Anda semua? Semoga teman-teman Pateners dalam kondisi sehat, senang, dan juga sukses. Ya, seperti biasanya di Paten Surprise kali ini kita mencari UMKM yang beruntung yang akan mendapatkan surprise langsung dari teman-teman Paten. Siapakah orangnya? Siapakah yang beruntung di episode ini? Ikuti saya terus, yuk. Pas banget siang-siang gini lagi aus-ausnya. Targetnya tukang minuman. Tapi kok gak ada orang ya? Permisi. Permisi. Yang dagang mana ini kok sepi banget? Ya Om. Oh. Kelapa muda ya Om? Ya. Ini dagang kelapa muda sama kelapa apa ini? Kelapa muda Om, sama kelapa hijau Om. Oh, sama kelapa hijau. Ya. Dagang kok nggak ada nama merek dagangannya Pak? Kalau dagang itu biar kelihatan profesional, mesti ada nama dagangnya. Biar dikenal sama orang. Ya benar Om.
Kalau begini doangan kan orang nggak tahu ini dagang kelapa apa dagang mie ayam gitu kan? Oh, coba pesen kelapa muda satu. Kelapa hijau atau kelapa biasa, Om? Kelapa hijau boleh, kelapa hijau. Ini sehari habis berapa kelapa? Ya nggak tentu, Om. Kadang 6, paling banyak sih 8, Om. Paling banyak 8 kelapa. Ya. Sehari cukup bisa buat makan. Ya, kurang lebihnya gitu, Om. Tapi kamu ini dagang kalau mau berhasil ya mesti pakai brand, mesti pakai nama dagang gitu loh. Mas, Ya, Om. sampean mau dapat ilmu nggak? Mau banget, Bagaimana Om. caranya supaya dagangan sampean ini terkenal, bisa Om. dikenal banyak orang? Mau banget itu, Om. Ayo, kita ngobrol di situ yuk. Ya, Om. Benar, Om. Wah, kita ngobrol sini ya. Nah, coba rasain dulu. Enak banget. Ngomong-ngomong, dagang begini udah berapa lama? Ya, 3 tahun lebih lah, Om. 3 tahun lebih. Ya. Wah, lumayan ya. Sehari-hari buat makan cukup. Alhamdulillah, Om. Oke, hari ini udah laku berapa? Ya, baru ini aja nih, Om. Baru ini? Iya. Kemarin? Belum juga, Om. Makanya, sampai kalau dagang itu mesti ada brandnya, mesti ada nama dagangnya, biar orang tahu. Ya, didaftarkan ke Haki. Supaya yang punya nama itu cuma kamu doangan. Tidak bisa ditiru sama orang lain. Mau enggak? Mau banget, Saya Om. bikinin brand. Mau. Tempat dagangnya. Oke, saya mau buat. Oke, Atas siap. nama saya, Om ya? Ada nama sayanya? Nanti pokoknya tak buatin. Nah, Mas, sesuai dengan janji saya tadi, saya kan mau kasih branding Ya. buat tempat sampean. Ya. Hah, saatnya sekarang kita lihat. Yuk. Lihat. Kok gerobak saya jadi seperti ini, Om? Ya, perkenalkan kami dari Paten Surprise dan Anda adalah salah satu yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten. Lihat kan? Om. Makasih Keren banget, kan? Om. Wah. Ya, ada nomor saya juga di situ, Om. Iya, bingung kan? Itulah hebatnya kami. Kelapa Lapa, segar, sehat, dan nikmat. Bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Perkenalkan, saya adalah Mas Karyo. Saya dari Paten Surprise. Saya sengaja datang ke sini untuk memberikan surprise buat Mas. Supaya dagangan Mas lebih laku, lebih maju. Tadi kan nggak ada brand kayak begini kan? Ya, tidak ada, Om. Nah, untuk menjadi usaha yang maju harus punya brand, nama dagang kayak begini. Dan ini harus dipatenkan atau didaftarkan haknya ke Haki, ya, hak intelektual. Supaya brand ini tidak ditiru oleh orang lain. Selain itu juga kami siapkan ini. Ini buat taruh gula merah atau ini gula putih. Ya, Ini buat taruh es supaya Mas selain dagang es kelapa muda ada juga es kelapa hijau, dagang es kelapa. Ya kan? Jadi variasi kan? Harus berinovasi kalau dagang itu supaya dagangannya itu lebih macam-macam, lebih profesional gitu loh. Nah, lihat dong. Sekali, Om. Keren kan? Keren juga, Om. Dan ini saya berikan ini dari Paten persembahan untuk mengikuti protokol kesehatan. Maskernya, Terima kasih, Om. maskernya ini ada sarung tangan dan ini juga ada face shield buat muka, ya. Nah, jadi kalau berinteraksi dengan konsumen lebih kelihatan bersih dan ini pakai sanitizer di tangan. Makasih nih, Om ya. Wah, seneng nggak? Seneng banget, Om. Seneng banget kan? Ya, Om. Selain itu, Seneng banget, Om. Terima kasih banget, Om. Terima kasih banget, Om. terima kasihnya sama Paten dong, yang nama saya.
ya. Dan ini ada bantuan modal buat menambah usahanya supaya lebih maju lagi, lebih bergairah lagi, dan pastinya semangat. Sukses ya. Terima kasih Om. Oke. Nah, Pateners, itulah tadi Mas Kris yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten di episode kita kali ini. Lihat, sudah dapat branding kelapa-lapa, segar, sehat, dan nikmat. Wow. Bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Semoga Anda yang beruntung di episode berikutnya, saya datangkan langsung ke tempat Anda dan Anda mendapatkan surprise dari Paten. Berdoa terus ya, usahanya jangan lupa, bersemangat, terus berinovasi supaya usahanya maju ya. Tunggu saya di kota Anda, sampai jumpa. Terima kasih Paten atas bantuannya. Semoga Paten sukses terus Paten. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan Paten. Terima kasih juga untuk para UMKM yang turut memajukan perekonomian bangsa. Juga narasumber yang tadi sudah hadir dengan memberikan solusi untuk para UMKM yang sedang membutuhkan ya. Jumpa lagi kita di Paten minggu depan, tetap di jam yang sama di TVRI. Jangan lupa ya, selalu jaga protokol kesehatan. Oke, baik. Saya Lia Atma Jaya pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Dadah! Kita harus bangkit, jatuh bangun, jatuh bangkit kembali.